Baik, 20 menit ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على الأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa khasatan ta'zimuna ila mudir hadhil jamaah Institut Agama Islam Negeri Palu. Demikian juga wa aidan ila rais kuliah Iqtisad Al-Islamiyah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga Kaprodi dari Ekonomi dan Bisnis Islam. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan diskusi bersama berkaitan dengan bagaimana peluang dari ekonomi dan bisnis syariah pada masa new normal dan juga after COVID-19. Mungkin nanti bagian ini bisa share untuk screen-nya, untuk slide-nya, agar mungkin bisa dilihat juga. Sudah ya? Di screen-nya sudah di-share? Ya, baik, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan diskusi bersama tentang bagaimana ternyata dari COVID-19 ini memberikan satu peluang, memberikan satu juga tantangan khususnya bagi dunia ekonomi dan bisnis syariah. Saya awali pertemuan hari ini, diskusi hari ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi mereka, yaitu orang-orang yang bersabar." Karena itu tema hari ini berbicara tentang peluang, bicara tentang kabar gembira, tentang bagaimana sejatinya ekonomi dan bisnis syariah itu akan menjadi satu hal yang menjadi bagian dari din kita, bagian dari agama kita, dan menjadi salah satu dari key sukses atau key sukses daripada kehidupan kita di dunia ini. Kemudian juga kita diingatkan juga dengan sabda Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau pernah bersabda, tidaklah seseorang itu bersabar terhadap kesusahan kemudian dia itu meninggal atau dia itu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan syafaat kepadanya, dan ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat, dan juga ia akan sebagai syahidan idza kana musliman. Oleh karena itu, ya, salah satu dari fenomena yang saat ini terjadi di antara kita adalah berkaitan dengan bagaimana pandemi dari COVID-19 ini. But before talk about the COVID-19, saya akan berbicara dulu tentang bagaimana fenomena dari ekonomi dan bisnis syariah before COVID-19. Ini penting sekali untuk melihat bagaimana peluang ekonomi dan bisnis syariah after COVID-19. Oke, kita akan mulai tahun 2019 ya, di mana kita ketahui bahwa perbankan syariah ya dengan asetnya itu ternyata bisa dan mampu keluar dari yang namanya kutukan 5%. Ya, ini sesuai dengan data yang dari OJK bahwa tahun 2019, di Oktober 2019 itu aset dari perbankan syariah itu sudah menembus angka 6% dari total aset secara keseluruhan, yaitu 513 triliun. Ini maknanya apa? Ada satu hal perkembangan yang sangat positif
Dan kita tahu kenapa ini kemudian bisa naik menjadi 6%, salah satunya adalah karena dimulai dari Provinsi Aceh yang kemudian mengkonversi BPD-nya itu ya pembangunan daerahnya itu menjadi syariah. Kemudian juga NTB, Nusa Tenggara Barat itu juga mengkonversi BPD-nya itu menjadi bank syariah. Kemudian yang dalam proses juga ada Bank Nagari di Sumatera Barat, itu juga nanti ketika Bank Nagari itu sudah sah, sudah resmi menjadi bank syariah, insya Allah dia akan naik bukan lagi 6%. Demikian juga provinsi-provinsi yang lainnya. Itu yang pertama. Perbankan syariah sudah keluar dari kutukan 5%. Yang kedua, bahwasanya pertumbuhan dari aset perbankan syariah juga dari sisi busnya ya, Bank Umum Syariah dan juga unit usaha syariah itu sudah sebesar 10,15%. Ya, dengan sebelumnya itu hanya sekarang itu sudah mencapai menjadi 499,98 triliun. Ini maknanya juga ada pengembangan, ada perkembangan yang cukup signifikan ketika melihat bagaimana perkembangan dari perbankan syariah. Okay? And then as we know that if we talk about the Islamic economic, not only about banking, not only about insurance, but today, if we talk about Islamic economic, we talk about the fintech Sharia atau our Islamic financial technology, and then Islamic digital currency, halal tourism, halal airport, and also halal hospital, and other destination in Islamic economic and business. Jadi kalau kita bicara tadi awalnya itu adalah bicara hanya tentang perbankan, maka kita lihat bahwa saat ini ekonomi dan bisnis syariah itu sudah masuk ke berbagai ranah ya. Sekarang sudah ada asosiasi dari fintech syariah, kemudian juga sekarang sedang digelontorkan bagaimana Islamic digital currency, kemudian juga berbagai wilayah itu sudah mengembangkan apa yang disebut dengan halal tourism, demikian juga sekarang berkembang apa yang disebut dengan halal airport, kemudian juga ada halal hospital dan berbagai industri halal lifestyle yang ternyata bukan hanya tren di Indonesia atau di Southeast Asia, tetapi juga sudah sampai ke dunia. For example, London said that they is the gate of the Islamic economic in Europe. Ya, London sendiri, ya kota London itu mereka mengklaim dirinya sebagai pintu gerbang dari ekonomi syariah di Eropa. Maknanya apa? Bahwa perkembangan before COVID-19 itu is very amazing for Islamic economic and business. Ya, ini menjadi langkah awal bagi kita, pijakan bagi kita bahwa selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan dan ternyata kesempatan itu di depan mata. Oke, intinya adalah bahwa perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah sebelum adanya COVID-19 itu sebenarnya sudah cukup bagus. Ya, kalau ada yang pesimis ya tidak apa-apa juga, masih umpamanya tadi 6%, berarti 94% asetnya itu masih konvensional. Is no problem I think. Oke, setelah itu ternyata kemudian apa? Ya, saya bawakan sedikit kemarin itu daripada setelah munculnya COVID-19 ini dengan yang disebut dengan pandemi ini, kita tak bicara tentang bagaimana dari kontroversi atau mungkin juga berbagai hal terkait dengan konspirasi perang dagang dan sebagainya, tetapi faktanya adalah bahwa COVID-19 itu di depan mata dengan jumlah yang meninggal itu lebih dari 2.000 per 14 Juni kemarin saja sudah 2.134 dengan positif 38.277. Ini tentu saja bukan sesuatu yang remeh gitu, tapi memang harus betul-betul disikapi dengan bijak. Oke, dari adanya COVID-19 ini, saya bicaranya agak lebih cepat karena waktunya agak terbatas ya. Oke, setelah adanya COVID-19 ini, maka kemudian memunculkan apa yang disebut dengan PSBB, in other countries maybe lockdown ya dan lain sebagainya. Ternyata ini memunculkan tentu saja ada munculnya dari mulai work from home ya, learning from home, teaching from home dan lain sebagainya, pembatasan kegiatan keagamaan, kemudian juga hampir semua lembaga pendidikan. Bahkan berita terbaru kemarin itu dari Kemendikbud itu bahwa pembelajaran dari rumah itu online daring itu ternyata kemungkinan besar itu sampai Desember, bahkan ke setingkat yang SD dengan PAUD itu mungkin bisa lebih lama lagi. Tentu saja hal ini itu akan mengakibatkan efek dampak yang sangat negatif bagi perekonomian, dan kita akan lihat bahwa dampak dari COVID-19 ini ternyata kita bisa menjadi bagi dua. Yang pertama adalah dampak yang langsung dan dampak yang tidak langsung ya. Dampak langsung ini terkait dengan sumber dari
dari wabah atau dari virus itu sendiri. Oke, saya nggak bicara apakah itu memang betul dari sana atau tidak. Yang pasti faktanya adalah demikian. Oke, di next slide, di slide berikutnya kita akan bicara tentang dampak langsung yang berasal dari Cina. Ya, oke. Ketika bicara Cina, sekarang ini kita bicara tentang bagaimana satu negara adidaya di timur yang memang sangat luar biasa. Ya, salah satunya adalah terbukti bagaimana kita sebagai negara Indonesia itu memang sangat sangat terikat dengan Cina itu. Kita lihat, ya kita bicara tentang ekonomi dan bisnis bukan bicara tentang politik. Kita lihat bahwa Cina ya hingga tahun 2019 ini itu adalah menjadi tujuan utama ekspor Indonesia. Ya dari mulai 2011 sampai 2019. Ya 2020 berarti agak berhenti kecuali kemarin ada ekspor ikan yang cukup banyak sekian ton ratusan ton itu ke Cina. Tapi faktanya bahwa 25,7 miliar dolar Amerika Serikat itu adalah ekspor Indonesia ke Cina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa Cina itu juga adalah sumber impor bagi Indonesia. Bahkan mencapai nilainya itu sampai 44,5 miliar US dollar. Ini menjadi satu hal yang berarti betul-betul kita tuh memang betul-betul tidak bisa dipisahkan dari Cina itu sehingga kemudian wajar ketika terjadi di sana pandemi, otomatis dampaknya itu akan sangat terasa. Demikian juga kita ketahui bersama bahwa Cina itu adalah pemilik modal terbesar investor. Ini hingga tahun 2019 yang mencapai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, dan kemudian juga kalau di 2020 ini karena adanya pandemi ini agak sedikit perubahan memang. Kenapa? Karena tadi ketika pandemi otomatis investor itu akan berpikir ulang. Nanti kita akan bicara itu dan di tahun 2020 awal 2020 ternyata juga dikuasai oleh Singapura untuk investor terbesar kita yaitu 3,4 miliar dolar Amerika Serikat sekitar 23,9%. Ya, ini sumbernya dari Badan Koordinasi untuk penanaman modal. Nah, yang ketiga itu adalah yang kedua itu adalah Jepang. Ya, artinya apa? Bahwa ekspor impor ini memang sangat luar biasa sekali yang sangat mempengaruhi dari perekonomian yang ada di Indonesia. Ya, demikian juga yang data terakhir yang saya peroleh itu bahwa Cina itu menyumbang wisatawan asing ke Indonesia itu sampai 12,5% ya dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Nah, ketika pandemi ini terjadi, tentu saja yang muncul nanti adalah apa? Adalah bahwa wisatawan atau mungkin pariwisata, destinasi pariwisata itu pasti akan anjlok, kemudian juga berbagai dimensi dari wisatawan itu pariwisata itu juga akan sangat merosot. Ini pasti sangat bergantung atau sangat mempengaruhi dari perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah dampak tidak langsung atau bawaan. Ya, ketika ternyata pandemi ini memunculkan efek ekonomi tidak hanya di Cina tapi juga di Uni Amerika, dari United States, kemudian juga di South Korea dan juga di Australia. Dan kita tahu bahwa negara-negara itu adalah negara yang menjadi mitra luar biasa bagi Indonesia dalam ekspor impor. Nah, bidang ekspor impor ini dan penanaman modal asing ini tentunya akan mempengaruhi kepada perekonomian yang ada di Indonesia sehingga ketidakpastian akan adanya pandemi ini mengakibatkan ketidakpastian dalam nanti berlakunya kembali ekspor impor dan menjadi tekanan bagi perekonomian di Indonesia. Nah, sehingga kemudian dampak lokal dari pandemi dari ini tentu saja akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang sangat melambat. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu standarnya itu adalah ideal itu adalah 6 sampai 7% pertumbuhannya setiap tahun. Tapi kemudian ternyata dari Organization Economic Cooperation and Development ya di OECD ya mereka memprediksi bahwa Indonesia itu tidak akan lebih dari 4,8% pertumbuhannya. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kemudian juga lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service ya mereka juga memproyeksi bahwa pertumbuhan dari Indonesia ini kenapa nih? Agak salah nih. Ayo.